Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Ekaristi pada hari Minggu 19 Januari tahun 2025 dalam kalender liturgi kita hari Minggu biasa yang kedua tahun C. Lambang perkawinan dapat kita temukan dalam kitab suci, mulai dari kitab Kejadian sampai dengan perkawinan anak domba dalam kitab Wahyu. Nah, bacaan-bacaan hari ini juga menampilkan perkawinan sebagai relasi Allah dengan gerejanya. Kristus menampilkan diri sebagai mempelai Allah. Kristus menampilkan sebagai mempelai pria dan gereja sebagai mempelai wanita yang terus-menerus menggali kekuatan dari mempelai pria, yakni Kristus sendiri. Ekaristi pada pagi ini adalah tempat bagi gereja sebagai mempelai Kristus untuk memperoleh dan mendapatkan kasih yang sangat dalam dari Kristus sebagai mempelai yang sejati. Nah, maka dari itu, mari kita mempersiapkan diri dengan baik, dengan mengakui segala kekurangan dan kedosaan kita, agar kita semua juga yang mengikuti perayaan ini menjadi layak dan pantas untuk merayakannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami
Marilah berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah memberikan diri kepada kami. Semoga kami menyambutnya dengan gembira, sehingga dapat melihat kemuliaan-Mu melalui pelbagai macam anugerah yang dinyatakannya kepada kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita duduk dan dengan hormat kita mendengarkan firman Tuhan. Bacaan dari Kitab Yesaya. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepada Tuhan, dan negerimu akan disebut yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang jejaka menjadi suami seorang anak darah, demikianlah Dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti seorang mempelai girang hati melihat pengantin perempuan, demikianlah Allah-Mu akan girang hati atas engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan ya seluruh bumi, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kisahkan
segala suku. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Sujudlah menyembah Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai seluruh bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu, yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang, Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi, Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu.
Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan sama. Ia memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ikut serta dalam perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Maria berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang ia katakan kepadamu, buatlah." Dan di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang-orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah penuh tempayan-tempayan itu dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang sudah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan terlebih dahulu anggur yang baik, dan sesudah orang puas minum, barulah
yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea dan merupakan yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu Yesus telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, perkawinan di Kana atau peristiwa di Kana, tempat Yesus mengubah air menjadi anggur itu, mau menunjukkan kepada kita sebenarnya betapa Allah peduli pada kebutuhan manusia. Pesan dari apa yang dibuat oleh Yesus dalam peristiwa tadi adalah betapa Allah sungguh-sungguh peduli pada apa yang kita butuhkan, bahkan pada hal yang mungkin kelihatan sepele sekalipun. Anggur habis, tapi akibat dari itu tuan rumah dipermalukan atau merasa malu. Nah, ketika anggur habis, Maria, ibu Yesus, dengan penuh percaya diri, tapi bukan hanya percaya diri, dengan penuh kepercayaan juga, berkata kepada para pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah. Ungkapan Maria atau pernyataan Maria dalam perikop ini adalah juga undangan bagi kita untuk ikut mempercayai Yesus, untuk turut yakin sepenuh-penuhnya pada Yesus, bahkan ketika kita tidak paham rencananya. Maria tidak tahu apa yang nanti akan dibuat oleh Yesus, tapi ia percaya Yesus mampu dan pasti mau melakukan apa yang dibutuhkan. Dan itulah yang terjadi. Yang ketiga, air yang diubah menjadi anggur yang terbaik. Akibat dari kepercayaan, akibat dari keyakinan yang sungguh-sungguh dari Maria kepada Yesus, air diubah menjadi anggur yang paling baik. Nah, hal ini mau mengingatkan kita juga bahwa Tuhan juga berhadapan dengan kebutuhan kita manusia, selalu menyiapkan yang terbaik pada waktunya, pada tempatnya, pada waktunya, dan pada situasi yang kadang-kadang bahkan sering kita tidak sangka-sangka, asalkan kita berserah dan taat kepadanya. Berserah dan taat berarti percaya sungguh-sungguh kepadanya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, mujizat yang dilakukan oleh Yesus ini sekali lagi mau mengajarkan kita bahwa Tuhan selalu ingin melibatkan kita, ingin mengajak kita untuk turut serta dalam karyanya, ingin melibatkan manusia untuk turut serta dalam karya penyelamatannya. Maka kita lihat dalam Injil tadi, para pelayan yang mengisi tempayan dengan air juga menjadi saksi pertama dari kuasa Yesus. Mereka melakukannya dengan taat, meskipun merasa perintah itu aneh. Kehabisan anggur, untuk apa mengisi air
mengisi tempayan dengan air. Nah, dalam hidup kita juga Tuhan sering, bahkan bukan hanya sering, hampir selalu memohon dan meminta kerjasama kita, mentaatinya dan mempercayainya, percaya bahwa Dia dapat mengubah hal-hal yang biasa menjadi sesuatu yang luar biasa. Hal-hal yang kelihatan sepele menjadi sesuatu yang sangat bermakna dan bermanfaat untuk kita. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, semoga kita semua juga belajar untuk selalu mengandalkan Yesus, mengandalkan Dia mempelai gereja dalam setiap kebutuhan kita. Dan kita juga akhirnya mau menjadi saksi atas karyanya di dunia ini, dan akhirnya juga membuka hati untuk selalu bekerja sama dengan rahmat Tuhan. Dan syaratnya adalah keterbukaan, ketaatan, dan kerendahan hati. Semoga kita mampu bekerja sama, karena kita sebagai murid-murid Tuhan dan sebagai orang Kristiani mau rendah hati, mau terbuka, dan berserah diri kepadanya. Semoga demikian. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan dengan penuh kepercayaan dan penyerahan diri kita nyatakan pernyataan iman kita. Aku percaya akan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra-Nya, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Dia turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang dari surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan setia kanan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Kristus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Doa umat. Saudara-saudari, Allah mencintai gerejanya dan mengangkatnya sebagai mempelai yang dikasihinya. Ia juga selalu setia sampai pada kesudahannya. Maka marilah kita berdoa kepadanya. Bagi para imam, biarawan, dan biarawati, semoga para imam, biarawan, dan biarawati semakin tekun dan bersemangat mendasarkan panggilan dan pelayanan mereka pada kehidupan rohani yang dikembangkan dalam kebiasaan berdoa setiap hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat semakin patut diteladani dan dalam hal kesetiaan mereka mengembangkan relasi penuh kasih di dalam keluarga mereka masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga muda, semoga keluarga-keluarga muda tekun mengusahakan kesetiaan kepada pasangan masing-masing. Semoga mereka mampu menghadapi masa depan dalam kerjasama dan relasi kasih yang semakin tulus murni dan sepenuh hati seperti Allah mencintai mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini,
Semoga kita semakin mampu hidup bersama dengan rukun dan bersatu padu, bangga dan bahagia di dalam lingkungan gerejanya berkat rezeki suci yang kita terima dari perjamuan ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita doakan juga wujud berikut ini untuk keluarga La'a Mamesa. Berdoa untuk almarhum Bapak Freddy La'a yang sudah meninggal 40 hari yang lalu. Semoga Tuhan Allah yang Maha Rahim memberikan kebahagiaan kekal kepadanya. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa di surga, dari kemurahan hatimu, kabulkanlah doa permohonan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Liturgi Ekaristi, persiapan persembahan. Kami unjuk
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah berdoa. Ya Allah, terimalah dan berkatilah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur atas segala anugerah-Mu kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal, dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau, Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon,
Kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang." Agunglah misteri iman kita. Selamatkanlah kami karena melalui salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan padamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audiemus dicere. Dies in celis, sanctificetur nomen tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libera nos que sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adjuti, et a peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Iesu Christi. Viatum est regnum et potestas et gloria in saecula. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari diundang ke perjamuan anak domba. Namun saya tidak pantas mendengarkan saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
kerumputan, ke air yang tenang, dan disegarkan jiwaku, dituntun olehnya, meniti jalan yang benar di dalam namanya. Pun pada jalan yang gelap tidaklah ku gentar, sebab Engkau penjagaku, bersamaku selalu. Dan santapan Kau hidangkan di muka lawanku, Kau urapi kepalaku, pialaku penuh. Kerelaan dan kasih-Nya seumur hidupku, kelak pun aku diberi tempat yang abadi. Tuhan Allah gembalaku, ku tak kekurangan, dibimbingnya kerumputan, ke air yang tenang, dan disegarkan jiwaku, dituntun olehnya, meniti jalan yang benar di dalam namanya. Cinta kasih air curahkan dalam hati umatnya, oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Walau kaya raya dan
kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Cinta kasih itu murah hati, cinta kasih sabar dan tawakal, cinta kasih tak megahkan diri, mencari keuntungan diri. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Yesus diutus Bapa di surga, ini tugasmu jadi utusan. Bapa mengutus Yesus Sang Putra, membawa selamat bagi dunia. Kita diutus Yesus Sang Guru, bawalah damai pada sesama. Yesus diutus Bapa di surga, ini tugasmu jadi utusan. Tiada nama tanpa berkorban, tiada karya tanpa derita. Salib dipanggung, kurban ditanggung, itulah hidup utusan Tuhan. Yesus diutus Bapa di surga, ini tugasmu jadi utusan. Benih yang jatuh di dalam tanah akan berguna sehingga berbuah. Kurban hidupmu bagi sesama akan membawa rahmat berlimpah. Yesus diutus Bapa di surga, ini tugasmu jadi utusan. Engkau menyediakan hidangan di hadapanku, pialaku penuh melimpah. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas Ekaristi ini. Semoga tubuh Putramu yang telah kami sambut dan Roh Kudus-Mu yang telah kami terima menguatkan kami, membangun gereja dan masyarakat kami, sampai kami Kau perkenankan untuk menghadap-Mu di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan beberapa pengumuman gereja.
Atas nama Pastor Paroki, Pastor Rekan, dan juga seluruh umat yang hadir menyampaikan banyak terima kasih kepada Pastor Hani Mentang Per yang telah mempersembahkan peran Ekaristi pada pagi ini. Juga terima kasih kepada seluruh petugas liturgi, animator, pemazmur, lektris, kantores, organis, dan juga mesdinar. Juga terima kasih kepada RRI Radio Republik Indonesia Manado yang telah menyiarkan secara langsung peran Ekaristi pagi ini. Selanjutnya untuk pengumuman kanonik hendak menikah dibaca untuk kedua kali. Reynald Theodorus Mandagi, putra dari Aloysius Petrus Mandagi almarhum, dan Janse Emma Payo almarhumah, asal paroki Hati Kudus Sonder, hendak menikah dengan Adelida Lady Diana, putri dari Edi Wijaya almarhum, dan Keti, asal Makassar Ujung Pandang. Rencana pemberkatan nikah hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 pada pukul 13 WITA di gereja ini. Barang siapa mengetahui adanya halangan rencana pernikahan ini, harap memberitahukannya kepada pastor paroki. Selanjutnya, info paroki dalam warta paroki ini disampaikan bahwa dalam rangka tahun jubileum 2025, maka pintu utama Gereja Katedral sebagai simbol Porta Sancta, pintu suci, akan dibuka untuk seluruh umat sebagai tanda persiaran selama tahun suci jubileum ini. Untuk itu, maka diinformasikan bahwa mulai besok tanggal 20 Januari, pintu suci Porta Sancta Gereja Katedral ini akan dibuka untuk seluruh umat yang ingin berdoa di gereja ini dengan jadwalnya sebagai berikut. Senin sampai Kamis jam 5.30 ada perayaan Ekaristi dan ditutup dengan doa malaikat Tuhan, dan pintu gereja ini akan dibuka sampai jam 8:30 pagi. Kemudian jam 12 siang akan dibuka kembali, diawali dengan doa malaikat Tuhan, dan ditutup pada pukul 14 jam 2 siang. Kemudian dibuka lagi pada sore hari pukul 18, diawali dengan doa malaikat Tuhan dan perayaan Ekaristi. Sesudah itu ada penerimaan sakramen tobat sebagai wujud tema jubileum ini adalah tahun kerahiman, tahun belas kasih. Setiap sore sudah misa ada kesempatan pengakuan dosa. Kemudian hari Jumat sepanjang tahun ini jam 5.30 misa, sudah itu ada doa malaikat Tuhan, dan gereja ini dibuka sampai jam 8.30. Sudah itu dibuka kembali pada jam 12 siang, diawali dengan doa malaikat Tuhan sampai pukul 14 jam 2 siang. Dan pada sore hari pukul 18 ada perayaan Ekaristi, dan sesudah itu ada adorasi Sakramen Maha Kudus, ada salve. Jadi sepanjang tahun ini biasanya di katedral salve hanya dibuat pada Jumat pertama, maka selanjutnya dibuat pada setiap hari Jumat sore sesudah perayaan Ekaristi. Dan pada hari Sabtu jam 5.30 itu ada misa, tapi dibuat di Kapel Adorasi di Biara Santi Yosef di depan misa bahasa Inggris. Dan jam 6 pagi gereja ini juga akan dibuka kembali, diawali dengan doa malaikat Tuhan dan ditutup pada jam 8.30. Jam 12 siang akan dibuka sampai pada jam 14 jam 2, dan pada sore hari dibuka jam 18 sampai jam 21. Hari Sabtu sore tidak ada misa, tapi ada kesempatan pada umat untuk bisa berdoa di gereja ini sesuai dengan waktu yang ditentukan.
Dan pada hari Minggu dibuka seperti biasa, misa jam 6 pagi, jam 8.30, jam 11, jam 5 sore, dan jam 7 malam. Demikian informasi, umat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Saudara sekalian, dilindungi, dibimbing, dihibur, dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara terkasih, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati